Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, opa, oma, yang putri, yang kakung, dan semua yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini di tanggal 9 Maret hari Selasa tahun 2021. Hari ini kita sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan, hidup yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan mari kita lanjutkan permenungan kita di dalam masa Prapaskah ini dan juga merefleksikan hidup kita hari ini. Tawaran-tawaran bagi kita, inspirasi dan juga ajakan dari Yesus untuk kita sekalian, membantu kita untuk sungguh merasakan cinta Tuhan ini. Antifon pembuka Mazmur 17 ayat 6 dan 8. Kepadamu aku berseru, ya Allah, dan engkau mendengarkan daku. Condongkanlah telingamu dan dengarkanlah suaraku. Jagalah aku ya Tuhan sebagai biji mata, dan lindungilah aku di bawah naungan sayap-Mu. Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, opa, oma, yang putri, yang kakung, dimanapun Anda berada saat ini dalam situasi apapun. Inspirasi hari ini, bacaan dari nubuat Daniel membantu kita untuk berusaha dari hari ke hari, mengikuti Tuhan, mengikuti Allah dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepada Allah. Dan seruan itu, wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Inilah tujuan hidup dari anak-anak Allah, hanya mencari dan tertuju pada Allah. Namun untuk menjadi murid Tuhan itu tidaklah mudah. Dan seruan hari ini melalui firman Tuhan, ajakan bagi kita. Kami ingin mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajah-Mu kami cari. Kita mau mengikuti Yesus, mengikuti Tuhan. Mari kita lanjutkan permenungan kita. Inspirasi hari ini, Yesus mengajarkan kepada Petrus untuk mengampuni tanpa batas. Dan inilah yang sering menjadi kesulitan bagi setiap kita. Ungkapan mengampuni lagi-lagi mengampuni. Nah, ini sering sekali muncul. Mengampuni lagi. Bagaimana saya mau mengampuni? Dan ini menjadi pergumulan setiap pribadi kita. Ajakan dari Yesus untuk kita sekalian. Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35 membantu kita untuk berefleksi. Kisah ini sebetulnya Yesus mengajarkan para muridnya untuk bagaimana bertindak atau hidup di dalam komunitas. Komunitas sebagai murid. Dan ajakan untuk tadi itu mengasihi saudara sungguh-sungguh. Dan dalam kehidupan nyata kita, hal ini tidaklah mudah. Dalam kitab suci, sesuatu yang diulang, diberi penekanan berkali-kali, itu artinya punya makna dan nilai. Dan ditekankan berkali-kali soal mengampuni ini. Nah, Tuhan Yesus mengapa menekankan kepada kita mengampuni? Bisa jadi saya keliru atau kurang paham, tapi yang saya tangkap adalah Yesus mau mengajarkan kepada kita. Memang kita susah mengampuni, tapi inilah firman Tuhan bagi kita, ajakan bagi kita. Mengampuni lagi-lagi mengampuni. Atau dengan bahasa kitab suci, mengampuni tanpa batas. Karena Allah sendiri memberikan pengampunan kepada kita tanpa batas. Dalam pengalaman hidup harian kita, sungguh ini menjadi pergumulan yang luar biasa. Namun kisah perumpamaan hari ini membantu kita untuk merefleksikan diri kita. Dikatakan dengan sangat jelas, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali
aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dan Yesus memberikan perumpamaan ini. Pertama, ada seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Itu besar sekali hutangnya. Dan karena hutangnya ini, ia tidak mampu melunasi. Dan karena kemurahan hati sang raja, ia diampuni. Tapi bayangkan, hamba yang pertama ini sesudah diampuni, dia keluar dan bukan melakukan hal yang sama, malah dia keluar, dia cekik kawannya yang berhutang kepadanya 100 dinar. 100 dinar itu tidak sebanding dengan 1000 talenta. Dan inilah gambaran kasih Allah. Kita semua, saya dan Anda, itu diampuni oleh Tuhan. Belas kasih Allah itu sungguh luar biasa. Tuhan mengampuni saya. Maka hendaknya kita pun mengampuni saudara. Raja marah karena seharusnya saya sudah mengasihani kamu. Kamu pun harusnya mengasihi saudaramu. Tapi apa yang terjadi? Kita, saya dan Anda, dalam kenyataan hidup kita seringkali mengikuti apa yang menjadi kata hati kita, bukan menuruti firman Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita sungguh-sungguh melakukan dan mengampuni ini. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu. Dan tidak hanya mengampuni saudaramu, tetapi dengan segenap hati. Tidak hanya berbicara, tetapi mengampuni dengan segenap hatimu. Kenapa kita harus mengampuni? Dia sudah salah sama saya, atau bahkan punya kesalahan yang sangat besar. 10.000 talenta Tuhan ampuni. Kesalahanku pun Tuhan ampuni. Bagaimana tindakanku terhadap saudaraku? Tuhan pun mengampuni. Nah, ini saya Tuhan atau saya saudara? Tuhan mengajak kita sekalian untuk boleh menyadari ini. Mengampuni dengan segenap hati. Tidak hanya mengatakan, oh saya ampuni kamu, selesai. Tetapi dalam hati masih kesal, dongkol, jengkel, marah. Tuhan mengatakan, masing-masing kalau tidak mengampuni saudaramu, kamu pun tidak diampuni. Dan ampunilah saudaramu dengan segenap hati. Mari kita mohon, berat sungguh, kita mohon kemurahan Tuhan. Dan Allah menghendaki supaya tadi kita sungguh-sungguh mengampuni dan merasakan cintanya yang luar biasa bagi setiap kita. Karena Allah sendiri yang berbelas kasih terhadap masing-masing kita. Dan hendaklah kita pun berbelas kasih terhadap sesama. Apapun kesulitanmu, apapun kesulitan saya, Allah menghendaki agar kita pun mengasihi, mengampuni lagi dan lagi-lagi mengampuni. Kita belajar supaya sungguh sesulit apapun, seberat apapun, kita mohon agar kiranya gambaran perumpamaan hari ini membantu kita untuk semakin sadar. Anda dan saya, kita semua dipanggil untuk dimurnikan bahwa hari demi hari kita belajar akan kemurahan kasih Allah yang luar biasa. Dan inilah cara Allah menghajar setiap kita. Allah menghajar kita dengan caranya dan membantu kita untuk semakin bertekun. Mari kita boleh menyadari hal ini. Di dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 2 antifon komuni, Tuhan, siapakah boleh tinggal di kemahmu? Siapakah boleh tinggal di gunungmu yang suci? Orang yang sempurna dan jujur.
tentu menjadi perjuangan, refleksi hidup bagi kita di masa Prapaskah ini. Agar kita boleh bertekun. Menjadi murid Tuhan itu tidak mudah. Kadang kesal dan marah, atau bahkan susah sekali. Tetapi Allah sendiri memberikan pengampunan bagi setiap kita. Kita mohon agar kiranya pengalaman yang sama pun menjadi pengalamanku. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita mohon agar kita boleh merasakan bahwa bila kita bertobat dan mau mengakui kelemahan diri kita, kedosaan kita, Allah sungguh mengampuni. Dan kita pun mampu dan dimampukan untuk mengampuni sesama. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Sungguh menuntun kami untuk menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang berbelas kasih terhadap kami masing-masing. Sekalipun kami memiliki kelemahan, dosa, utang dosa yang begitu besar. Namun Engkau melunasinya. Mampukanlah kami untuk merasakan belas kasih-Mu yang sungguh luar biasa ini, agar kami pun mampu mengampuni kesalahan-kesalahan sesama kami. Yang setiap kali kami doakan, dalam doa Bapa kami, juga dalam setiap doa-doa harian kami, agar kami memiliki daya Roh Kudus-Mu sendiri untuk mampu mengampuni dengan segenap hati. Anugerahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudariku yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, dan semua mereka yang mengalami sakit. Semoga Engkau menganugerahkan berkat, kesembuhan, dan pengharapan bagi mereka. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.